Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG tahun 2025, saya Abdul Ghafur, mahasiswa PPG IAIN Ambon dengan NIM 250310857 dan sekaligus pengajar Madrasah Aliyah Al-Jauharain Pondok Pesantren Al-Jauharain Kota Jambi, ingin mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan tema Daulah Utsmani, yaitu tema pada kelas 11 Madrasah Aliyah, dan dengan pembelajaran atau model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni man, amin. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, terima kasih bagi rajin ya. Yang berikutnya, tolong yang belum rapi dirapikan dulu. Oke, sudah rapi? Sudah ya. Untuk kebersihan kelasnya, siapa yang piket hari ini? Iya, sudah piket, sudah bersih berarti ya. Oh, sudah, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Kita ingatkan materi yang sebelumnya. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Daulah Mughal. Siapa yang masih ingat Daulah Mughal itu tempatnya di mana? Silakan, apa? Di India, betul ya. Siapa pendiri dari Daulah Mughal itu sendiri? Silakan. Ya. Zakhiruddin Muhammad Babur. Siapa yang tahu tahun berdirinya Daulah Mughal? Silakan. Iya, 1526. Bagus sekali. Berarti kalian sudah mengingat materi-materi yang telah lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang Daulah Utsmani. Yang kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi Daulah Utsmani ini. Ya, kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada Daulah Utsmani ini adalah yang pertama, dapat menguraikan latar belakang berdirinya Daulah Utsmani, ya. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam pembentukan Daulah Utsmani. Yang ketiga, menganalisis peran dan kontribusi Daulah Utsmani dalam sejarah peradaban Islam. Dan yang keempat apa? Silakan dibaca bersama. Menyanyikan hasil analisis untuk presentasi atau laporan kelompok. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita lihat dulu asesmen awal dulu, ya. Bagaimana saya akan mencari pemahaman kalian terlebih dahulu, apa lebih bagus atau apa separuh memahami awalnya, apakah tidak tahu sama sekali. Oke, silakan ke depan dulu, siapa namanya ini, silakan.
berdasarkan dari kompetensi atau tes awal itu tadi, saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, kelompok yang paham, kelompok yang sedang atau separuh pahamnya, dan kelompok yang tidak paham sama sekali, ya. Jadi ini saya bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama ini, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa yang menyebabkan Daulah Utsmani itu lahir? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Iya, yang kedua, silakan. Ya. Ya, betul, kondisi politik yang mendukung dan kepemimpinan Utsman bin Ertugrul. Yang lain ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya. Semangat jihad dan penyebaran Islam. Ya. Hubungan militer yang kuat. Ya, betul, hubungan militer yang kuat serta semangat jihad yang kuat. Ya. Jadi itu ada 6 dan boleh ditambah yang lain. Jadi adanya kepemimpinan Utsman bin Ertugrul, adanya letak geografis dan lain sebagainya lagi, itulah yang menyebabkan lahirnya Daulah Utsmani. Yang berikutnya, siapa tokoh yang berperan penting dalam berdirinya Daulah Utsmani? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Utsman bin Ertugrul. Iya, betul. Utsman bin Ertugrul atau Utsman I. Ya. Yang berikutnya, bagaimana Daulah Utsmani berpengaruh terhadap dunia sekarang, dunia global? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Silakan. Pertama, pemerahan dunia Islam. Kedua, perlindungan terhadap tempat suci seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Iya. Perlindungan terhadap kota-kota suci seperti Mekah, ya apa namanya, Madinah dan Yerusalem. Yang lain ada yang bisa menjawab? Silakan. Ketiga, penyebaran ilmu dan budaya Islam. Ya. Dan keempat, pengaruh dalam dunia politik global. Iya, betul sekali. Yang lain bisa menjawab lagi? Ada yang tambahan? Persilakan. Oke, silakan. Yang kelima, arsitektur dan seni Islam. Yang keenam, sistem pemerintahan dan hukum. Ya. Yang ketujuh, warisan budaya dan identitas Islam. Ya, warisan budaya dan identitas. Sekarang kalau kita lihat, Turki itu sampai sekarang terkenal. Ya. Nah, Turki Utsmani itu adalah peninggalan, kalau sekarang negaranya adalah negara Turki, itulah peninggalan dari Daulah Utsmani. Baik, sekarang silakan. Baik ya, sekarang silakan Anda bayangkan apabila Anda itu menjadi seorang sejarawan muda dan Anda minta menerangkan betapa kuatnya atau betapa hebatnya Daulah Utsmani itu hingga bisa bertahan selama 600 tahun menguasai dua benua, ya, dan dia bisa membuat sesuatu yang bisa dipakai untuk sampai sekarang, bisa berdampak terhadap Islam secara global. Karena Anda bisa membayangkan hal itu. Maka sebelum kita melihat atau bisa menjelaskan nantinya, mari kita tonton dulu video pembelajaran berikut ini. Pada tahun 1299 terdapat seorang tokoh berdarah Turki yang bermimpi. Pada tahun 1299 terdapat seorang tokoh berdarah Turki yang bermimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Tokoh ini bernama Osman Gazi, anak dari Ertugrul Gazi, dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata dan mereka berhasil membuat dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Utsmani sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman Gazi.
Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Utsmani dari awal mula masa kebangkitan hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Utsmani dari muka bumi ini. Selamat menonton. Saya bisa dekat keluarga, terus bisa bertemu dengan Soy doctor y tuve doctorado en estas dos especialidades y creo que dulu. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Ia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperluas kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Di saat yang sama, membangun keinginan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Thessalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387, kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menaklukkan Kosovo dan kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Bayezid yang berhasil membuat wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Sultan Bayezid atau Sultan Bayezid Sang Petir. Sayang sekali, Sultan Bayezid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan antara Sultan Bayezid dan Sultan Timur. Namun Sultan Bayezid kalah perang dan ditawar oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut anak Sultan Bayezid ingin mengambil kembali tahta dinasti Turki Utsmani. Kemudian kekacauan pada waktu itu berhasil diledakkan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Utsmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul, dan Kota Istanbul kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani, dan dengan segera kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan internasional. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa pada tahun 1453 sampai tahun 1481, dan ketika beliau meninggal, anaknya yang bernama Sultan Bayezid II menjadi penerusnya. Keberhasilan Turki Utsmani dalam menaklukkan kota Konstantinopel menandai bahwa mereka memiliki kekuatan besar yang berada di bagian tenggara Eropa dan wilayah timur Mediterania. Para penguasa Patriarki Ortodok mengakui kekuasaan dinasti Turki Utsmani atas pemerintahan Venesia kala itu. Mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari kebangkitan dinasti Turki Utsmani. Pada abad 15 dan 16 Masehi, dinasti Turki Utsmani memiliki kekuatan dalam menaklukkan wilayah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1517, di bawah pemerintahan Sultan Selim pertama, Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota Mesir, Syria, wilayah Arab, dan juga tanah Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dalam penaklukan ini, mereka menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Timur Tengah. Hal ini karena tidak ada yang bisa pergi ke wilayah barat atau timur tanpa melewati wilayah dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani pun menjadi kaya raya karena wilayah perdagangan dunia antara Eropa dan Asia dalam kekuasaannya.
Kapal perang Turki Utsmani juga menjadi andil yang sangat besar dalam memperluas dan mempertahankan wilayah perdagangan laut, seperti kompetisi mereka dengan Italia di wilayah perairan Laut Hitam dan Laut Mediterania, serta dengan Portugis di wilayah Laut Merah dan Samudra Hindia. Selama pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566, Turki Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan dominasinya di seluruh dunia. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan suksesor dari Sultan Selim pertama dan membuat banyak sekali pengaruh dalam sejarah Turki Utsmani. Salah satunya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni membuat peraturan hukum dan peradilan yang sangat efisien, sehingga setiap orang mendapatkan hak dan keadilannya di masa itu. Setelah memenangkan pertempuran Mohaus pada tahun 1526, Sultan Sulaiman Al-Kanuni kemudian membangun dinasti Turki Utsmani di wilayah Hungaria saat ini dan wilayah Eropa Tengah. Ia juga melakukan penaklukan Baghdad dari orang Persia dan mengendalikan wilayah Mesopotamia serta membangun kapal perang di Teluk Persia. Waktu itu, jumlah penduduk Turki Utsmani diperkirakan sekitar 15 juta orang sampai akhir kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sejak tahun 1600, pemerintahan dinasti Turki Utsmani mulai kewalahan dengan tentara Indonesia karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Selain itu, pemerintahan dinasti Turki Utsmani juga tertekan karena ada seruan militer dari Austria dan juga Persia yang terus menghantui mereka. Konflik yang terjadi mempengaruhi sumber penghasilan pemerintahan dan juga mengganggu benteng pertahanan Turki Utsmani di wilayah barat dan timur. Sebagai hasilnya, pemerintahan tidak bisa mengatasi kekacauan yang terjadi dan kompetisi perdagangan saat itu dengan efektif. Pada tahun 1912 dan 1913, Turki Utsmani hampir kehilangan semua wilayah kekuasaannya di Eropa pada perang Balkan. Pada tahun 1914, dinasti Turki Utsmani masuk ke dalam Perang Dunia Pertama dan dinyatakan kalah perang pada tahun 1818. Gelar Sultan dinasti Turki Utsmani waktu itu resmi dihapuskan pada tahun 1922 dan itu menandai juga telah berakhirnya kekuasaan dinasti Turki Utsmani. Dan waktu itu sisa dari wilayah kekuasaan dinasti Turki Utsmani dirombak total dan berubah menjadi sebuah negara demokratis bernama Türkiye Cumhuriyeti atau Negara Republik Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 1923, dinasti Turki Utsmani hanya meninggalkan pusaka yang luar biasa setelah berkuasa selama lebih dari 600 tahun lamanya. Mereka akan selalu diingat karena dominasi kekuasaan militer yang luar biasa, inovasinya, kekayaan budaya dan etniknya, toleransi beragamanya, dan juga keajaiban bangunan Hagia Sophia yang masih berdiri megah hingga saat ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk dukung kami untuk tetap membuat konten-konten yang bermanfaat dengan cara klik like dan subscribe, dan jangan lupa meninggalkan komentar yang baik. Terima kasih. Baik ya, kita tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang sejarah Daulah Utsmani ya, yang dipimpin oleh Utsman I bin Ertugrul ya, yang telah berdiri lebih kurang 6 abad atau 600 tahun. Sekarang kita lihat identifikasi masalah ya. Pertama, kita lihat apa latar belakang munculnya Daulah Utsmani tersebut ya. Yang kedua, siapa tokoh penting dalam pendiriannya. Yang ketiga, bagaimana strategi politik dan militer mereka. Dan yang keempat, apa kontribusi daulah ini terhadap peradaban Islam. Jadi ada 4 permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita bagi tadi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang apa latar belakang munculnya Daulah Utsmani, kelompok pertama. Yang kedua, siapa tokoh penting dalam pendiriannya. Yang ketiga, bagaimana strategi politik dan militer mereka. Dan kelompok keempat akan membahas apa kontribusi daulah ini terhadap peradaban Islam. Mari kita mengadakan kerja kelompok. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing secara kelompok. Silakan.
dan kelompok terakhir, apa kontribusi daulah ini terhadap peradaban Islam. Ya, silakan dianalisis. Baik ya, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Silakan maju dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita silakan dari kelompok 1. Silakan semuanya berdiri di depan. Oke, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran kami. Kemunculan daulah Utsmani berkuat di wilayah Anatolia atau sebuah zona geografis yang memiliki signifikan strategi yang Rusia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kaisaran Bizantium yang saat itu telah mengalami kemunduran dan perpecahan di sana. Kegiatan ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi para pendiri Rusia. Keuntungannya adalah potensi untuk melakukan ekspansi wilayah Bizantium dengan memanfaatkan sumber daya di wilayah yang berubah. Yang kanannya tentu saja adalah menghadapi kekuatan Bizantium yang meskipun masih memiliki logistik kejayaan dan mekanisme pertahanannya. Selain itu, Anatolia secara keseluruhan merupakan jembatan darat yang menghubungkan Eropa dan Asia. Posisi ini memberikan akses terhadap jalur perdagangan penting dan memungkinkan interaksi budaya serta militer dengan berbagai kekuatan di sekitar. Ekspor Anatolia yang beragam, mulai dari daratan tinggi hingga lembah yang subur, juga memberikan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan populasi dan kekuatan militer atau awan daulah Utsmani. Keberadaan kota-kota petinggi kerajaan Eropa seperti Bursa dan kemudian Konstantinopel menjadi target strategis untuk mengamankan dominasi ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Latar belakang politik pada abad ke-13 Masehi, Anatolia berada di dalam kondisi fragmentasi politik yang signifikan. Setelah melemahnya dan kemudian menurunnya kesultanan Seljuk akibat invasi Mongol dan persaingan internal, wilayah ini terpecah menjadi beberapa belik atau peperangan Turki kecil yang saling bersaing. Belik ini termasuk salah satunya yang dipimpin oleh Ertugrul. Bagaimana hasil dari presentasi kami bagi kelompok yang ingin bertanya silakan. Apa latar belakang geografis dan politik berdirinya daulah Utsmani? Latar geografis yang strategis. Wilayah awal daulah Utsmani berada perbatasan Bizantium, Anatolia bagian barat, sehingga menjadi lokasi strategis untuk ekspansi dan penaklukan. Sudah jawaban dari mereka. Silakan ditutup. Baiklah, inilah hasil dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus tutup mereka. Baiklah, inilah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya bahwa daulah Utsmani itu daulah yang berdiri selama 6 abad yang didirikan oleh Utsman bin Ertugrul berada di Turki. Ya, terus dia memiliki kekuatan militer yang sangat hebat sehingga bisa membuat perubahan di dalam dunia global khususnya secara Islam. Ya, dan berdirinya Harutum itu abad ke-19 dan berdirinya tahun 1526. Ya, nah, itu kesimpulan yang dapat kita petik pada hari ini. Dan untuk tugas di rumah, silakan Anda kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesudah daripada ini tadi yang sudah saya berikan tadi. Ya, silakan dikerjakan dan minggu depan dikumpul kembali. Terima kasih. Kita beri semangat supaya
semangat terus dalam mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.